Nah, ngomongin berbagi kebaikan, kita juga di hari yang spesial ini juga ada insert berbagi, di mana ini spesial Lebaran. Jadi kita akan melihat pondok pesantren dan kita ingin merasakan bagaimana sih jadi santri selama 1 hari. Nah, berita selengkapnya akan kita hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Insert Siang spesial bersama Inako Mini Jelly. Ini segmen 3. Rasa leci. Tiga 30 hari sudah kita lalui di bulan suci Ramadan. Dan tibalah hari ini untuk raih kemenangan di Idul Fitri. Di episode spesial Lebaran kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk mengintip kegiatan para santri di salah satu pesantren di kota Tangerang Selatan. Karena seperti yang kita ketahui, pondok pesantren nampaknya kurang peminatnya lantaran harus jauh dari orang tua dan keluarga dan tentunya banyak sekali kegiatan sehari-harinya. Nah, seperti apa sih pemirsa kegiatan mereka? Yuk kita intip di Insert Berbagi. Di momen spesial Lebaran kali ini, tim Insert Berbagi akan mengajak pemirsa untuk merasakan menjadi seorang santri dalam 1 hari di pesantren Yatim Al-Hanif. Menjadi seorang santri nampaknya bukan perkara yang mudah untuk dilalui. Jauh dari keluarga, hidup mandiri dan pastinya memulai hidup baru dengan teman yang beragam. Tapi jika dilalui dengan sabar dan penuh perjuangan, pasti akan mendapat ilmu agama yang begitu banyak untuk dibagikan kepada keluarga dan sanak saudara. Oleh karena itu, kami pun akan mengintip kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para santri di pesantren Yatim Al-Hanif. Inilah Insert Berbagi. Ya pemirsa, saat ini saya dan tim Insert Berbagi sudah sampai di Yayasan Pondok Pesantren Yatim Al-Hanif. Nah, kali ini kita akan mengajak pemirsa Insert semua untuk mengintip kegiatan sehari-hari menjadi seorang santri di salah satu pondok pesantren di Tangerang Selatan. Nah, pemirsa kira-kira seperti apa sih? Saya juga penasaran nih. Yuk kita masuk ke dalam ya. Dari depan pintu kami pun disambut hangat oleh para pengurus dan tak lupa tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Namun ada yang menarik perhatian karena kami diantar ke dalam pesantren diiringi oleh para santri dengan bermain hadroh. Nah pemirsa, ternyata sebelum masuk kita sudah disambut sama grup hadroh. Ini yang luar biasa sekali pemirsa. Khas dari pesantren banget nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Halo, marhaba. Iya, Sehat, alhamdulillah. Pak Ustadz gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke. Nah, Pak Ustadz ini pas banget nih Hari Raya Idul Fitri. Agak saya pengen banget nih sedikit aja sebentar menjadi seorang santri di sini. Oh, Masya Allah, dengan senang hati. Iya. Nah, ini pemirsa saya juga penasaran seperti apa kegiatannya. Pak Ustadz boleh kita lihat-lihat kegiatannya Boleh, Pak Ustadz, boleh. ya? Boleh. Nah, yuk pemirsa. Ya, kebetulan pas antum datangi langsung aula utama. Oh, ini awal utama ya. Iya, di aula ini anak-anak kebetulan pada saat ini mereka sedang muhadharah. Muhadharah itu Muhadharah itu apa? latihan ceramah, Oh, latihan ceramah. latihan pidato. Karena ilmu yang paling sulit itu ilmu bicara depan umum. Bener banget Pak Ustadz, kadang kita punya ilmunya, kadang kita punya bahannya, untuk menyampaikannya beda perkara lagi nih. Muhadharah ini adalah metode untuk melatih biar supaya kita nggak demam panggung. Oh begitu, oh ini nih. Nah ini di atas nih ada kegiatan apa nih? Ada lagi, kebetulan ini Al-Hanif ini Allah berikan 4 lantai. Alhamdulillah 4 Di lantai ya. lantai ini dasar, 2, 3, sampai 4. Kebetulan masing-masing lantai ada kegiatan. Oke, ini saya penasaran banget nih, kalau satu aja udah seru banget, gimana yang 2 dan 3 dan 4 Ya. ini? Yuk, kita, Ayo, kita ke boleh sana. kan? Ya. Saat kita ngintip ya, oke. Nah, ini lantai 2. Di dalam tuh ada kamar tahfiz gitu. Nah, berkaitan dengan Ramadan, apalagi ini hari raya Idul Fitri, selama Ramadan full, santri itu ana minta untuk tadarus 24 jam. Tadarus 24 jam? Iya, di lantai 2 ini. Ya kayak ini.
Oh, yang bergantian. sekarang berlangsung nih. Oh, bergantian berarti ya? Betul, tujuannya biar supaya kita meraih la'allakum tattaqun. Kan kita lantai 3. Lanjut lagi. Alhamdulillah. Capek ya? Oh, enggak dong, Pak. Masih semangat, Nah, ini Pak. lantai 3, Hah? ada ruang kelas, ada juga kamar santri. Oh, di sini tempat kelas dan Kamar santri santri, ya? iya. Oke, ini lagi ada Nah, ini kegiatan kelas apa nih. Kebetulan mereka selama pandemi sih tetap. Nah, di hari raya Idul Fitri ini tetap kita ada pengkajian, ada pembelajaran. Oke, wah ini luar biasa nih. Gitu. Assalamualaikum semuanya. Ini lagi belajar apa nih kalau boleh tahu nih? Sekarang kita ke lantai 4. Gimana? Wah, Nah, ini anak-anak lagi muhadasah. muhadasah tuh apa tuh? Muhadasah itu seperti latihan berbahasa. Oh, latihan Kebetulan berbahasa. di pesantren Yatim Al-Hanif ini bahasa 2 kita gunakan. Inggris dan bahasa Arab. Oh, bahasa asing yang dipelajari di sini ternyata bisa ada 2, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Iya. Seru banget nih, Pak Ustadz. Iya kayak gini. Masya Allah. Ya pemirsa, ini adalah salah satu kegiatan muhadasah yaitu untuk mempelajari bahasa asing. Tentunya kegiatan ini diharapkan untuk agar santriwan dan santriwati bisa menguasai bahasa selain bahasa Indonesia. Nah uniknya di sini digunakan adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab tentunya. Nah luar biasa sekali Pak Ya. Ustadz ya. Ini ternyata bahasa Inggris Iya. itu penting, bahasa Arab juga penting. Makanya diadakan pembelajaran seperti ini yang disebut muhadasah. Ya kalau memang ada salah-salah kata ya namanya lagi belajar. Oh, gitu sekali. Tapi insya Allah lulusnya mereka nanti udah siap di masyarakat. Benar banget. Gitu. Nah Pak Ustadz ini kan banyak sekali nih kegiatannya ya. Ini kegiatan-kegiatan belajar ini berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa Pak Ustadz? Anak santri itu bangun paling telat jam 3. Itu paling telat. Paling telat. Umumnya jam 2. Oh, jam-jam Lalu mereka tahajud atau qiyamul lail sampai subuh. Sambil nunggu subuh biasa mereka mutolaah. Mutolaah itu mengulang pelajaran. Baik pelajaran sekolah ataupun pelajaran taklim di kitab atau taklim di ruang kitab kayak tadi Ya gitu nanti kan. pas datang belajar nggak kosongan ya Pak Ustadz? Betul. Sampai subuh, subuh langsung jamaah, ya kan? Setelah subuh jamaah sarapan. Kalau nggak puasa ya. Nah. Habis sarapan mereka masuk sekolah dari jam 7 sampai jam 2. Sungguh padat tiada tara kegiatan yang dilakukan para santri di pesantren. Semua itu dilakukan guna mencetak generasi baru yang lebih mumpuni untuk menjunjung tinggi nilai keagamaan dan sosial. Dari semua kegiatan yang dilakukan memiliki tujuan masing-masing untuk bekal saat dewasa nanti. Tak ada kata mengeluh dalam menimba ilmu di pesantren. Semua dilakukan dengan ikhlas dan menjalani hari dengan senyuman. Yuk duduk silakan. Alhamdulillah, ngaso dulu nih kita. Iya, alhamdulillah. Nah, pemirsa Insert, tadi kita sudah ada aja berkeliling sama Ustadz Aje dari lantai 1 sampai 4. Ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tentunya masing-masing memiliki tujuannya pemirsa Insert, mulai dari public speaking, belajar bahasa asing, hingga kajian kitab kuning pemirsa. Nah, tentu pemirsa penasaran nih Pak Ustadz, Ya. sejarahnya Pak Ustadz awal sekali untuk punya niat untuk membangun pesantren itu seperti apa sih Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang membuat saya bikin pesantren ini berawal dari cita-cita pasti ya. Dan juga keadaan saya dulu. Dulu pengen mondok susah, sekolah susah. Ya, karena saya termasuk keluarga elit, ekonomi sulit. Rumah juga terlalu mewah, mepet dengan sawah. Dengan salah. Iya. Baik. Dan pada akhirnya kita dewasa. Pada saat SMP dan SMA saya dalam hati azam, ya Rob, nanti kalau saya lulus dan saya bisa berterjun masyarakat, saya mau bikin pesantren. Kebetulan ini lahan ini awalnya punya orang tua. Orang tua lagi usaha bengkel dan alhamdulillah orang tua sejalan, pemahaman agamanya bagus sehingga beliau rela korbankan dunianya, akhirat diutamakan, pesantren. Akhirnya santri masuk ke sini, dapat 3 bulan, berawal uang 3 juta, saya bangun gedung ini. Berawal dari uang 3 juta. Gedung yang sekarang kita Yang ini, sekarang kita tempatin 4 lantai ini, semua kehendak Allah. Allah yang maha kaya. Min haitsu la yahtasib, Allah kirim rezeki dari jalan yang nggak disangka dan duga. Walhasil kita bangun pesantren udah 10 tahun ini semua gratis.
Masya Allah. Berarti Kita hanya bersandar pada yang maha kaya, yakni Allah Jalla Jalaluh. Apalagi di hari raya Idul Fitri ini, Masya Allah, kita makin yakin. Karena 1 bulan Ramadan, kita ditatar untuk menumbuhkan rasa takwa. Takwa itu berarti yakin dengan Allah. Jadi apapun problem hidup, apapun yang kita lagi jalani dalam proses hidup, kalau sudah bersandar sama Allah, insya Allah. biasanya ini Pak Ustadz, Idul Fitri ini apa sih yang sering Pak Ustadz tanamkan atau kasih wejangan nih Pak Ustadz, ke santri dan santriwati Pak Ustadz? Ya, hikmah pandemi ini karena kita kumpul, ya tentu banyak nasihat-nasihat yang saya sampaikan ke mereka. Bahwa pada hakikatnya Idul Fitri ini umumnya kan kita ente nih berapa kali puasa, berapa kali lebaran. Tapi tidak kunjung datang tuh yang namanya ketakwaan. Kenapa? Karena kita melupakan nilai-nilai ritual atau ibadah selama Ramadan. Endingnya, tujuan kita puasa adalah untuk meraih takwa, la'allakum tattaqun. Tapi di hari kemenangan justru kita malah euforia, poya-poya. Dan alhamdulillahnya ada hikmah dari pandemi, mereka kumpul di sini, mereka tetap seperti yang tadi antum lihat, bertadarus. Coba kalau yang lain mungkin berwisata, gitu. Kalau di sini ngaji, itu hikmahnya. Dan ini salah satu ciri orang yang meraih ketakwaan. Kadang-kadang kita salah kaprah gini, di malam kemenangan bukan kita bertakbir, tapi kita malah euforia. Di hari Fitri bukan kita sholat subuh ke masjid, justru sholat ke masjidnya pada saat Id aja, sholat Id. Padahal kedudukan sholat Id dan sholat subuh itu beda. Sholat subuh wajib, sholat Id sunnah. Tapi praktiknya dari malam pertama Ramadan sampai malam 28 itu subuh penuh nih 5 saf. Tapi kenapa di hari kemenangan yang sholat subuh 2 orang? Padahal bukan kesiangan, mereka bangun, cuman ganti aktivitasnya. Ibu-ibu jam 4 bangun, bukan siap-siap ke masjid, malah ngangetin opor ayam, malah neriska baju. Orang laki bari ngerokok, bari chatting, ngucapin selamat Idul Fitri. Subuh kumandang, Allahu Akbar, Allah as-salatu ar-rahmanam, masa bodoh. Tetep aja dia happy. Nah makanya tidak ada kata terlambat, mumpung hayat masih di kandung badan. Begitu datang Ramadan, terus kita geber, kita cari pahala Ramadan. Tapi mendekati hari final, usahakan kita tetap terutama sholat subuh jamaah. Oke, wah Pak Ustadz makasih banyak nih Pak Ustadz, saya jadi banyak banget dapat ilmu baru di sini. Awalnya saya yatim ilmu Pak Ustadz, sekarang dikit nambah ilmunya Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah, semua kita yatim ilmu. Iya, semoga nih pemirsa Insight juga banyak sekali ilmu-ilmu yang dipetik. Pak Ustadz terima kasih atas sharing informasinya, semoga pemirsa juga dapat memetik ilmu-ilmunya Pak Ustadz. Alhamdulillah ini dari pemirsa Insight semua. Amanah ini dari pemirsa semua, semoga bermanfaat untuk santri-santri di sini Pak Ustadz. Baik. Untuk keberlangsungan di sini Pak Ustadz. Baik. Jazakumullah khairan katsira. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Mudah-mudahan umat Islam khususnya muslimin muslimat, terutama pemirsa Insight yang berbahagia, terima kasih atas infak sedekahnya. Semoga Allah meridhoi dan Allah berkahi. Tentunya Allah jadikan kita Idul Fitri kembali kepada suci dan kita bisa menjalankan ihya sunnah. Syukran ya. Iya, makasih Pak Ustadz, sama-sama. Semoga bermanfaat ya Pak Ustadz. Iya. Di hari kemenangan ini, sudah semestinya kita kembali pada fitrah, saling bermaafan dengan orang tercinta, dan juga menjalin silaturahmi dengan sanak saudara. Bagi pemirsa yang ingin memberikan sedikit rezekinya untuk yang membutuhkan, pemirsa bisa langsung mengirimkan donasi melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca televisi Anda. Dan jika pemirsa memiliki informasi terkait sosok yang perlu dibantu, pemirsa bisa langsung menghubungi tim Insert Berbagi melalui email di insertberbagi@gmail.com serta nomor di bawah ini.